warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita masih digerakkan, dimampukan untuk hadir di dalam komunitas ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beruntung berada di komunitas ini, dan kegiatan yang akan kita laksanakan ini dapat berjalan dengan lancar, juga bermanfaat bagi kita, bagi anak-anak kita, terutama mungkin juga bagi agama, nusa dan bangsa. Sholawat serta salam senantiasa marilah kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita saat ini mengikuti kegiatan Lokakarya. Lokakarya itu sebetulnya sama dengan workshop nih. Jadi kegiatan Lokakarya atau workshop itu adalah salah satunya kegiatan yang dilakukan di lingkungan pendidikan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ya. Di sini adalah untuk mendapat pemahaman yang sama tentang bagaimana peran fasilitator dalam proyek profil. Bapak dan Ibu, bahwa perlu diketahui, kalau tadi Bu Nofirah menyampaikan bahwa saya adalah narasumber, ya, kayaknya kalau narasumber itu ahli banget ya, padahal sebetulnya tidak. Saya sendiri itu juga masih dalam proses belajar, hanya saja saya pernah mendapatkan, ini adalah salah satu bagian dari materi waktu saya mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu ada di dalam materi tentang pengelolaan program yang berpihak pada murid. Nah, salah satu program tersebut adalah tentang proyek profil penguatan belajar Pancasila. Begitu Bapak Ibu. Ya. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah beristirahat, sudah melaksanakan sholat Jumat, kemudian sudah makan siang. Harusnya saat ini, harusnya saat ini kita bisa leyeh-leyeh gitu ya, tapi kita masih diberi kesempatan atau mendapatkan tugas untuk belajar gitu. Jadi belajar itu sepanjang hayat gitu. Kemudian ada pepatah yang mengatakan kalau mengajar itu belajar gitu, karena kita masih punya tugas mengajar, maka kita harus terus belajar ya. Bahkan kemarin disampaikan oleh Bu Mustina adanya kegiatan PMM ya, itu berarti pemerintah percaya sekali dengan guru-guru yang ada di Indonesia ya, percaya sekali bahwa semua guru-guru di Indonesia itu dapat belajar mandiri begitu ya. Oke Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama mengosongkan sebagian kecil mungkin ya gelas ilmu kita, supaya apa yang kita pelajari pada saat ini nanti bisa terserap, tidak tumpah-tumpah karena terlalu penuh ya. Kita sisihkan dulu sebentar persoalan yang ada di dalam hidup kita ya, atau mungkin beban, atau mungkin apa ya, tugas-tugas pekerjaan, entah itu di rumah, di desa, atau dimanapun, kita sisihkan terlebih dahulu. Mari kita belajar sambil bersenang-senang ya. Oke, sebelumnya ayo Bapak dan Ibu berdiri terlebih dahulu nih, supaya semangat nih. Semangat. Bebek. Ya, seperti itu. Kemudian, apakah saya sudah memberikan ruang kepada kalian untuk berkreasi, berinovasi? Jawab mereka ya atau tidak. Kemudian, apakah kalian mendapatkan pengalaman yang baru ya dari metode P5 yang dilaksanakan di sekolah? Mereka menjawab, ini saya belum lihat nih jawabannya ya atau tidak. Ada yang menjawab kurang, ada yang jawab senang, ada yang menjawab ya semuanya begitu ya Bu. Ini belum saya itu.
Jadi setiap materi itu selesai, saya biasanya langsung melaksanakan ini evaluasi untuk diri saya sendiri. Kemudian berikutnya mendampingi peserta didik untuk merencanakan dan menyelenggarakan setiap tahapan kegiatan proyek profil yang menjadi ruang lingkup belajar peserta didik. Nah, seperti tadi ya, kan tinggal satu langkah lagi, yaitu mereka memberikan suara untuk calon pengurus OSIS. Nah, sebelum mereka memberikan suara, mereka kan diminta untuk menyampaikan harapannya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kebetulan ini udah warna-warni, jadi berbeda-beda ini bisa untuk sebagai variasi buat kita untuk melakukan metode pembelajarannya. Begitu. Mereka, saya minta siapa yang berani untuk membacakan harapan-harapan kepada calon ketua OSIS ya. Ada yang seperti tadi saya ceritakan, ada yang nunjuk-nunjuk, ada yang mau sendiri, ada yang cuma melidiki kancah netok begitu ya. Kemudian ada yang selalu ingin maju juga ada begitu. Mereka bergantian maju ya tanpa ditunjuk ya, inisiatif sendiri. Kemudian membacakan. Setelah dibacakan akhirnya terus diambil kesimpulan bahwa ternyata misalnya, oh kelompok yang hijau, ya kebanyakan di kelompok hijau ini adalah berkaitan dengan sikap calon pemimpin pengurus OSIS misalnya. Kemudian yang pink, oh ternyata itu kebanyakan kepada program seperti itu, ya direfleksi kemudian apa? Dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa ini adalah salah satu contoh kegiatan demokrasi yang dilaksanakan. Kegiatan demokrasi itu bisa dilaksanakan di luar sekolah dalam kegiatan yang berbeda, disesuaikan dengan mungkin di remaja masjid atau mungkin di kelompok belajar seperti itu. Jadi kita hubungkan juga dalam kegiatan sehari-hari sehingga mereka benar-benar bisa mendapatkan oh begini nih ya demokrasi seperti itu. Oke, berikutnya. Kemudian yang ke-11 adalah memberi ruang peserta didik untuk berpendapat, membuat pilihan dan mempresentasikan proyek profil mereka. Ya, jadi dalam materi demokrasi ini tadi saya sudah memberi kesempatan kepada mereka untuk mempresentasikan juga kenapa kamu memilih ini, kenapa kamu menyampaikan harapan seperti ini. Ya tadi juga saya meminta seperti itu kepada anak-anak, Bu. Oke. Berikutnya mengelola beban kerja mengelola beban kerja mengajar dengan seimbang antara intrakurikuler dan proyek profil. Bapak dan Ibu, kita tahu semuanya di sini selain kita menjadi fasilitator, kita juga mengajar di kelas yang lainnya, terutama di kelas 9 yang kebetulan belum melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, itu kita harus bisa mengelola agar dua-duanya itu bisa berjalan dengan baik. Ya, ini ada sedikit pesan dari saya ya, agar menjadi guru yang baik kenalilah muridmu, pahamilah muridmu. Jangan jadi guru kalau tidak mau memahami murid begitu. Kemudian berikutnya, menjadi guru hebat tidak cukup kalau hanya beraksi, tapi berkreasi, inovasi dan berprestasi. Oke, tepuk tangan. Iya, Bapak dan Ibu, karena ada dua hal penting nih ya peran kita sebagai fasilitator, yaitu kita harus dapat memberikan keterampilan proses inquiry dan proses riset, keterampilan riset ya. Proses inquiry itu apa saja ya? Pertama itu bertanya, kemudian yang kedua investigasi, yang ketiga mengelola dan menganalisis, kemudian yang keempat berbagi, yang kelima refleksi dan evaluasi. Ya, proses inquiry bertanya, ya, bagaimana pertanyaan kita, ya, what atau apa, siapa, kapan, kenapa, di mana dan bagaimana. Ya, jadi contohnya misalnya tema demokrasi, ya kita yang sudah nih ya, contohnya di kelas saya Bu Nafira, kadang-kadang kan Pak Pur punya tugas, saya juga ada ngajar di kelas 3. Sebetulnya mestinya kita bisa
ideal ya, tapi saya sih tidak menuntut ideal itu tidak gitu ya. Tapi ini kebiasaan yang kami lakukan. Kadang-kadang saya atau Pak Kurma, saya ada ngajar di kelas 9 sehingga Pak ya udah cukup dibagi saja ya. Mereka tidak belajar dari hanya membaca. Padahal kita tahu ya. Maca, kok nonton video bingung gitu ya, apalagi kon maca gitu. Jadi kita sebagai fasilitator itu pastinya melakukan hal ini gitu ya. Jadi melakukan penjelasan terlebih dahulu kepada anak-anak, misalnya seperti yang kemarin kita secara umum ya bertanya, anak-anak kalian tahu nggak demokrasi apa itu gitu ya, siapa yang melakukan demokrasi, seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah investigasi. Jadi kesimpulannya apa? Ketika kita ada suatu persoalan seperti itu, maka berarti kita tidak bisa. Kalau begitu, kita tidak bisa sekalipun kita fasilitator itu tugasnya memfasilitasi itu tidak bisa kalau ditinggal begitu saja. Kita tetap harus mendampingi anak-anak kita. Kita berada di ruangan, kita dampingi mereka begitu ya. Jadi itu tadi kita harus melatih mereka bagaimana cara membuat poster, apa sih yang akan kamu buat gitu tentang demokrasi, misalnya apa aja yang ada di demokrasi itu ya, mereka supaya menggambarkan, kemudian nanti itu bisa digabungkan menjadi sebuah tema yang bisa dituangkan dalam sebuah poster gitu. Bahkan di poster-poster di kelas saya itu yang bukan menggunakan Canva itu ada yang punya inisiatif ide bahwa Bu supaya tidak eplek-eplek dipasang, ditaruhin itu ya Bu styrofoam gitu. Ada yang tadinya pakai gardus gitu, kalau gardus malah terlalu itu ya. Akhirnya saya menyetujui yang menggunakan styrofoam sehingga semuanya tertata rapi itu di ruangan saya. Besok kalau mau dipajang itu bisa lebih bagus daripada yang eplek-eplek begini seperti itu. Nah itu salah satu stimulus yang pernah saya berikan sehingga muncul ide seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah mengolah dan menganalisis ya. Setelah data diperoleh, tentu murid perlu belajar mengolah dan menganalisnya ya. Setelah data diperoleh nih, apa aja sih yang ada di dalam demokrasi itu, apa saja yang biasa orang lakukan ketika melakukan kegiatan demokrasi misalnya seperti itu, dikumpulkan gitu. Mulai dari perangkat-perangkat yang ada di situ, simbol-simbol yang ada di situ, akhirnya mereka mengolah dan menganalisis dan menjadi sebuah poster gitu. Kemudian berbagi, guru membantu murid untuk mengembangkan kreativitasnya ya, membantu murid ketika mereka punya ide, jangan sungkan-sungkan, jangan pelit-pelit katakan bagus itu, hebat gitu. Meskipun misalnya kurang bagus, kita boleh memberikan dukungan, oh ini mungkin akan lebih baik lagi misalnya seperti itu ya. Kalau ditambahin warna apa ya misalnya, atau tambahin tanda apa ya, kita tanya gitu satu persatu anak-anak kita. Baik, kemudian yang berikutnya terakhir adalah refleksi dan evaluasi. Untuk melatih keterampilan ini, guru dapat mengajukan pertanyaan reflektif ya, seperti tadi yang saya lakukan itu, memberikan pertanyaan reflektif. Berikutnya. Oh iya. Nah, ini adalah contoh pertanyaan reflektifnya. Ini jadi tanda silang yuk, padahal tanda tanya yuk. Setelah melakukan proyek ini, apa hal yang membuatmu bangga? Tanda tanya. Sebetulnya itu tanda tanya ya. Oh, dari tanda silang ya. Kemudian apa hal dan keterampilan yang ini dari Canva saya download gitu ke PowerPoint ya. Apa hal dan keterampilan yang kamu temukan? Gitu. Jadi ketika saya memberikan pertanyaan ini ternyata Ibu maaf ya, saya belum dikumpulkan dulu gitu. Kenapa? Saya malu gitu ya. Akhirnya ada yang belum mengumpulkan karena merasa ini setelah diberi pertanyaan ini ternyata ada 3 anak ya, kemarin itu ada 3 anak yang belum mengumpulkan. Kemudian kalau yang Canva ini ada 1 anak gitu, ada 1 anak yang belum mengumpulkan setelah diberikan pertanyaan ini gitu. Baik. Kemudian keterampilan riset. Keterampilan riset adalah menemukan masalah ya, mengajarkan pada murid bagaimana menemukan masalah. Kemudian membuat pertanyaan tujuan riset, kemudian menentukan dan menggunakan kata
kunci dari sumber informasi atau membuat kesimpulan. Nah, riset ini tidak selalu pada riset yang besar begitu ya, sebuah penelitian yang besar itu tidak. Nah, riset ini bisa saja contohnya itu dari kegiatan kecil, menemukan ya tema atau judul sebuah kegiatan, itu juga riset gitu ya. Oke. Ya, kemudian sikap fasilitator. Yang pertama adalah kooperatif, kolaboratif, dan positif. Ya, Bapak dan Ibu hebat yang saya hormati dan saya banggakan, ya, demikian ya pengetahuan yang saya ketahui tentang peran fasilitator. Saya sendiri belum menjadi ahli lah. Saya juga sama-sama seperti Bapak dan Ibu guru semuanya. Saya juga baru saja belajar menerapkan dan hasilnya seperti apa tentu saja tidak bisa kita lihat secara langsung, itu butuh proses karena kegiatan proyek profil Prima ini juga salah satunya adalah bagian dari pembentukan karakter atau perilaku ya. Tentu saja pembentukan perilaku ini tidak bisa dilihat secara langsung, tapi butuh waktu, tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi paling tidak kita bisa mengajarkan kepada anak didik kita bagaimana sebuah riset itu bisa dilaksanakan, sebuah proyek itu bisa diselesaikan dengan hasil yang bagus, kemudian yang membanggakan, juga memberikan keterampilan kepribadian yang lainnya, misalnya mandiri, bertanggung jawab, bagaimana bekerja sama dengan teman-teman satu kelasnya sehingga bisa mencapai tujuan bersama-sama pula, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya atau memberikan masukan kepada saya, silakan saya beri kesempatan. Atau bagaimana Bu Nokira? Monggo Bapak Ibu, apa sudah cukup ya? Ada pertanyaan atau tidak? Monggo Ibu dan Bapak.